Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Nah dokter Bella ini ada beberapa contoh ya, ada yang makanannya junk foodan, terus juga ada makanannya yang sehat. Ini seperti apa nih dok, boleh dijelaskan? Iya, jadi sebenarnya intinya itu adalah kita jangan sampai di keadaan yang ini ya, yang di sebelah kanan ini ya. Ini tuh dia makannya junk food, terus makanan cepat saji, terus juga nggak olahraga gitu ya. Jadinya bisa obesitas gitu. Jadi kita harus berpikir tentang healthy lifestyle untuk olahraga, terus juga kita makannya yang tadi ya harus tinggi serat, terus juga rendah lemak dan juga tinggi protein. Disertain harus olahraga yang teratur dan minum air putih. Itu juga harus lebih dari 2 liter per hari seperti itu. Tapi kalau dilihat ini hampir keseluruhannya tuh kayak menuju pada obesitas gak sih dok? Kayaknya orang-orang yang obesitas memang harus lebih aware lagi ya dok ya, tentunya dengan sindrom metabolik tadi. Nah ngomong-ngomong masalah ketika kita sudah obesitas nih dok, sekiranya apa sih, tadi kan ada disebutin adalah olahraga ya salah satunya ya. Apa sih olahraga yang cocok untuk orang obesitas? Karena kita pernah lihat nih di sosial media dan sebagainya, itu yang menjelaskan bahwa orang obesitas itu tidak bisa olahraga yang sembarangan seperti lari dan sebagainya yang terlalu diporsir nih dokter, karena memang ada hal-hal yang harus diperhatikan. Tapi yang paling cocok nih untuk obesitas itu apa nih dokter Lisda? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara olahraga itu tetap harus sebenarnya konsul ya ke dokter, apalagi pada pasien-pasien sindrom metabolik yang sudah disertai dengan komplikasi misalnya penyakit jantung koroner. Karena pada pasien-pasien jantung nggak bisa juga kita terabas langsung pokoknya dihantam gitu ya secapek-capeknya dengan harapan mau ngebakar lemak nih katanya gitu. Itu juga nggak bisa karena ada beberapa hal atau kondisi setiap individu itu berbeda-beda. Biasanya sih yang aman contohnya ya kayak misalnya yang sederhana sekali aja jogging deh gitu ya. Sebenarnya jogging itu kan dia bukan yang bentuk lari ya, tapi kayak jalan santai kaki gitu. Iya, tapi punya ritme teratur waktu ya dok ya, dan pola yang tertentu kayak gitu. Nah ini sebenarnya bagus sekali nih kalau untuk yang jogging ini untuk pasien-pasien yang dengan sindrom metabolik atau misalnya juga dengan aerobik gitu ya. Nah ini sebenarnya bagus juga sih gitu. Tapi khususnya kalau untuk aerobik nanti pada pasien-pasien dengan komplikasi terutama PJK, penyakit jantung koroner itu harus konsultasi dulu, apalagi kalau pasien itu punya riwayat PCI atau memasang cincin. Nah itu harus kita benar-benar konsulkan dulu ke spesialis jantung, olahraga seperti apa dan berapa limit waktunya yang bisa dilakukan. Karena kalau udah terjadi komplikasi, kan sindrom metabolik ini punya banyak komplikasi ya, paling sering terdekat sekali itu penyakit jantung koroner. Ya. Nomor 2 terdekat stroke. Nah ini kondisi khusus yang harus digarisbawahi, yang harus dengan pemantauan. Takutnya niatnya mau jadi bugar malah menyebabkan sumbatan baru di jantung gitu. Tapi juga menarik ya bahwa memang sebenarnya untuk proses diet pun alangkah lebih baiknya terpantau dengan dokter ya dok ya, seperti dokter gizi dan sebagainya, itu alangkah lebih baiknya ya dok ya. Nah ngomong-ngomong masalah obesitas tadi dan juga sindrom metabolik tadi, itu kan tentunya karena ada beberapa penyakit yang ada di dalam tubuh membawa kita harus minum obat yang cukup banyak nih dokter. Nah bagaimana nih kita, katanya kan nggak boleh nih minum obat yang terlalu banyak, terus ada yang bilang kalau minum obat itu harus disertakan dengan minum yang banyak air putih. Itu seperti apa tuh dari dokter Bella sendiri? Iya, jadi sebenarnya untuk minum obat itu kan itu udah suatu kewajiban ya kalau memang kita sudah punya ada penyakit yang apalagi terutama penyakit-penyakit metabolik. Sebenarnya minum obat itu malah bukannya untuk merusak ginjal, tapi itu adalah menyelamatkan ginjal kita gitu supaya kerjanya nggak makin keras kalau kita nggak minum obat. Gitu. Jadi memang obat itu bukannya definisi untuk merusak kerja ginjal kita atau organ-organ kita jadi rusak gitu, malah itu untuk melindungi gitu. Nah, kenapa harus ini harus minumnya terus-terusan kayak gini terus gitu. Nah, itulah perlunya kontrol ke dokter ya. Jadi minum obat sendiri itu nggak serta-merta misalnya satu kali datang itu kita dikasih 5 obat. Nanti akan dievaluasi terus-terusan itu sama dokter spesialisnya. Apakah ini cukup dengan tetap 5 obat atau nanti akan dosisnya berkurang. Dan
nanti lama-kelamaan biasanya dosis itu akan bertahap, dan walaupun nggak lepas dari obat ya, karena sebenarnya obat itu kalau memang udah punya itu malah membantu supaya tidak merusak ginjal itu. Dibarengin dengan benar minum air putih juga yang lebih dari 2 liter per hari, itu memang untuk kesehatan ginjal kita gitu. Jadi memang ada, semuanya tuh sudah difikirkan ya dok ya, Betul. tentunya ya. Sudah diukur tentunya bagaimana untuk obat pun bisa membantu kita atau menyembuhkan kita juga ya dok. Mungkin terakhir nih dari dokter Lisda, himbauan kepada teman-teman nih untuk menjaga pola hidup sehat lagi-lagi ya. Apalagi mungkin yang sudah berada di fase obesitas itu agak sedikit nakal biasanya dok, silahkan dokter. Oke, jadi buat masyarakat atau pemirsa yang menonton, harapannya hari ini kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana sih sindrom metabolik itu. Dan ketika itu terjadi, maka akan banyak sekali komplikasinya. Maka mencegah itu akan lebih baik daripada mengobati. Cara yang paling mudah disebutkan tetapi susah dilakukan itu adalah manajemen lifestyle. Jadi buat masyarakat yang menonton, jangan lupa untuk mengubah pola hidup, makan makanan yang sehat, seimbang, dan juga olahraga yang teratur. Baik. Jangan lupa tadi ya ada program Kemenkes, ini penting banget. sekali. Setiap ulang tahun kita lihat KTP kita lagi ulang tahun, langsung bawa KTP ke puskesmas karena itu nanti kita akan dapat semua pemeriksaan itu gitu, dan itu gratis di puskesmas. Benar. Gitu. Jadi jangan khawatir ya dok ya, Iya. semua sudah dijamin oleh pemerintah tentunya. Baik, terima kasih dokter Lisda dan dokter Bella sudah hadir, sudah membahas bersama tentunya kita, dan buat teman-teman juga jangan lupa saksikan terus Dokter Kito hanya di TVRI Bengkulu. Saya Viva Manca pamit undur diri dan sampai jumpa.